Sungai Hitam di Desa Karangjati. Bayangkan sebuah desa yang setiap malam terdengar gamelan samar dari arah hutan. Padahal tak ada pesta atau hajatan. Orang-orang bilang itu hanyalah angin. Tapi siapapun yang penasaran dan berusaha mengikuti suara itu, tak pernah kembali dengan utuh. Di Jawa Tengah, ada sebuah desa kecil bernama Karangjati. Letaknya terpencil, diapit persawahan dan hutan lebat yang jarang dimasuki orang. Jalan menuju desa itu hanyalah tanah becek yang dipenuhi ilalang tinggi, sehingga kendaraan sulit lewat. Warga desa percaya mereka tinggal di tanah yang ditinggalkan, bukan oleh manusia, tapi oleh penunggu lama. Sungai besar yang melintas di belakang desa dikenal sebagai Kali Ireng atau Sungai Hitam. Airnya keruh pekat, berbau amis. Bahkan di siang bolong, permukaannya tampak bergelombang, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Legenda yang beredar turun-temurun menyebutkan bahwa sungai itu menjadi tempat pembuangan mayat pada masa penjajahan. Konon, ratusan tubuh dibuang begitu saja ke aliran hitam tersebut. Sebagian warga percaya arwah mereka masih bergentayangan, terjebak di antara dunia orang hidup dan mati. Namun, kehidupan tetap berjalan. Orang desa bercocok tanam, beternak, menikah dan mati. Seakan semuanya biasa saja. Sampai suatu malam, sebuah keluarga baru datang dari kota. Raka dan istrinya Maya memutuskan pindah ke desa Karangjati setelah Raka mendapat pekerjaan sebagai pengawas perkebunan tebu. Mereka membawa putri kecil mereka, Aluna, yang baru berusia 7 tahun. Tenang saja, Mai. Udara di sini segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Cocok buat Aluna tumbuh besar, kata Raka saat mereka pertama kali menginjakan kaki di rumah peninggalan Belanda yang disediakan perusahaan. Rumah itu besar, berdinding tebal, dengan jendela kayu tinggi yang menghadap langsung ke Kali Ireng. Meski sudah diperbaiki, suasananya tetap muram. Cat putihnya mengelupas, dan di beberapa sudut tercium bau apek bercampur tanah basah. Saat malam pertama, Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menidurkan Aluna, terdengar suara seperti orang mengetuk kaca jendela kamar. Namun, ketika ia buka, hanya terlihat kegelapan pekat dari arah sungai. Beberapa hari pertama berjalan biasa, sampai suatu malam Raka pulang larut. Saat ia melewati jalan setapak menuju rumah, samar-samar terdengar suara gamelan. Nada pelok yang mendayu-dayu bercampur suara sinden lirih datang dari arah hutan belakang. Padahal sudah hampir tengah malam. Siapa yang mungkin menggelar pesta di jam segitu? Keesokan paginya, Raka bertanya pada warga. Seorang tetua desa, Mbah Wiryo, hanya menggeleng. Jangan pernah dituruti, nak. Kalau kau dengar gamelan dari arah hutan atau sungai, jangan sekalipun dicari asal-usulnya. Itu bukan manusia. Raka tertawa kecil, menganggapnya hanya mitos. Namun Maya merasa lain. Beberapa malam kemudian, ia sendiri mendengar gamelan itu dari kamar. Yang lebih menakutkan, Aluna duduk di lantai sambil bersenandung mengikuti irama. Ma, ada yang ngajari aku lagu ini dari jendela, ucap Aluna polos. Suatu sore, Maya sedang menimba air di sumur ketika ia melihat sesuatu bergerak di sungai. Ia mendekat ke pagar kayu yang membatasi halaman rumah. Dari kejauhan,
tampak seorang perempuan berambut panjang terurai, duduk di batu besar pinggir sungai. Bajunya putih lusuh, basah menempel di tubuhnya. Maya terpaku. Perempuan itu menoleh perlahan, dan Maya menyadari wajahnya pucat pasi dengan mata kosong seperti kaca retak. Seketika tubuh Maya bergemetar, dan saat ia berkedip, perempuan itu sudah hilang. Ketika Maya menceritakan hal itu pada Raka, suaminya menepis. Mungkin hanya warga yang mandi sore. Kamu jangan kebanyakan nonton acara horor. Namun malamnya, Raka sendiri terbangun karena suara keras dari dapur. Ia turun menyalakan lampu dan melihat jejak kaki basah berlumuran lumpur. Padahal semua pintu terkunci. Raka yang keras kepala, suatu malam memutuskan mencari sumber gamelan itu. Berbekal senter, ia berjalan ke arah hutan di belakang rumah. Suara gamelan semakin jelas, seperti pesta besar dengan tawa orang-orang. Tiba-tiba, ia melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Puluhan orang berpakaian tradisional Jawa tampak duduk melingkar, menari dan tertawa. Di tengah lingkaran, ada sesosok perempuan berambut putih panjang, wajahnya tertutup selendang. Seketika, tubuh Raka kaku. Ia ingin mundur, tapi salah satu dari mereka menoleh ke arahnya. Matanya merah menyala. Dalam sekejap, seluruh orang itu berhenti bergerak, menatap Raka bersamaan. Senter di tangannya padam. Gamelan berubah menjadi jeritan. Raka berlari pontang-panting pulang, namun hutan terasa tak berujung. Saat akhirnya ia tiba di rumah, wajahnya pucat dan bajunya basah kuyup, seolah baru diceburkan ke sungai. Beberapa hari setelah insiden itu, Aluna mulai berubah. Anak ceria itu kini sering bicara sendiri di kamar, duduk menghadap jendela sambil berbisik. Kadang ia menyanyikan lagu Jawa kuno yang bahkan orang tuanya tak tahu artinya. Suatu malam, Maya terbangun dan mendapati ranjang Aluna kosong. Panik, ia mencari ke seluruh rumah. Pintu belakang terbuka dan jejak kaki kecil berlumur lumpur mengarah ke sungai. Maya berlari, menjerit memanggil nama anaknya. Dari kejauhan, ia melihat Aluna berdiri di tepi kali ireng, memegang tangan seorang perempuan berbaju putih. Perempuan itu tersenyum, namun senyumannya terlalu lebar, terlalu panjang, hingga menyayat kedua pipinya. "Aluna!" teriak Maya. Sekejap kemudian, perempuan itu menarik Aluna ke dalam air hitam. Maya menjerit histeris. Raka terbangun dan berlari menyusul. Mereka berdua berusaha menyelam, namun air sungai terasa seperti lumpur pekat. Aluna tak pernah ditemukan malam itu. Keesokan harinya, warga desa berbondong-bondong membantu mencari. Namun, hasilnya nihil. Mbah Wiryo akhirnya datang dan berkata dengan suara berat, "Anakmu diambil penunggu kali ireng. Dulu, banyak nyawa dibuang ke sini. Arwah-arwah itu haus teman. Mereka suka memanggil dengan gamelan, menjerat yang lengah, dan bila seorang anak sudah diajak bermain oleh mereka, sulit kembali." Maya menangis tak henti. Raka diliputi rasa bersalah, memohon apapun yang bisa dilakukan. Mbah Wiryo lalu memberitahu sebuah cara, sebuah ritual kuno untuk memanggil arwah di sungai. Namun, ia memperingatkan, harga yang diminta mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tengah malam di bawah bulan separuh,
Mbah Wiryo bersama beberapa warga menyiapkan sesajen di tepi sungai. Ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah kambing. Maya dengan mata sembab duduk memeluk boneka Aluna. Raka menggenggam keris kecil peninggalan keluarganya. Ritual dimulai. Gamelan gaib segera terdengar semakin keras. Air sungai beriak hebat dan kabut tebal muncul entah dari mana. Dari dalam sungai, tampak sosok perempuan berbaju putih itu muncul perlahan, memegang tangan Aluna. Anak itu tampak linglung, matanya sayu seperti orang tidur berjalan. Maya berteriak memanggil, namun Mbah Wiryo menahannya. "Jangan, kalau kau menyentuh sebelum waktunya, keduanya akan tenggelam selamanya." Sosok perempuan itu menatap Raka, lalu berkata dengan suara bergema, "Kalau kau ingin anakmu kembali, gantikan dengan dirimu sendiri." Raka gemetar. Ia menatap Maya, lalu menatap anaknya yang tak berdaya. Tanpa banyak bicara, ia maju ke tepi sungai. "Aku yang salah, ambil aku, tapi lepaskan anakku." Perempuan itu tersenyum mengerikan, lalu meraih tangan Raka. Seketika, tubuhnya tertarik ke dalam air hitam. Namun bersamaan, Aluna terdorong ke tepi dan jatuh pingsan dalam pelukan Maya. Maya menjerit memanggil nama suaminya. Namun air sungai kembali tenang. Tak ada lagi gamelan, hanya kesunyian yang menusuk. Aluna selamat, namun sejak malam itu ia tak pernah sama lagi. Matanya sering kosong, dan ia masih bisa menyenandungkan lagu-lagu gamelan tanpa sadar. Kadang di malam hari, ia duduk di jendela memandang ke arah sungai dan tersenyum. Maya membesarkannya seorang diri, namun tak pernah meninggalkan desa. Ia percaya Raka masih ada di sana, terjebak bersama ratusan arwah di Kali Ireng. Warga desa Karangjati pun hidup berdampingan dengan kengerian itu. Sampai hari ini, mereka masih memperingatkan pendatang baru. Kalau kau dengar gamelan dari arah hutan atau sungai, jangan sekalipun kau ikuti, karena yang mengundangmu bukan manusia.